Selanjutnya, dimulailah acara inti kita pada hari ini. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita saksikan tanya jawab untuk wisudawan wisudawati kelas 6 Granada. Dalam hal ini akan dipandu oleh Miss Putri Balkis Filza SH dan Rahmi Daniati SPD GS. Ya, enggak bagusan lah, Ustaz. Mending bawa-bawa di sana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah bunda sekalian, tibalah kita kali ini pada inti acara kita, yaitu bagian tanya jawab wisudawan dan wisudawati. Dan untuk kesempatan kali ini, kelas yang akan diberikan kesempatan untuk yang pertama kali menjawab soal, yaitu kelas 6 Granada. Sebagai informasi, ayah bunda, kali ini Anda sudah berjuang dari jauh-jauh hari untuk mempersiapkan yang terbaik untuk hari ini. Ya. Jadi kami harap ayah bunda bisa membantu anak kami di depan untuk memberikan satu saja pertanyaan untuk ditanyakan kepada anak kita. Tetapi sebelumnya, ya benar Misami. Jadi ayah bunda, mereka sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk menjawab pertanyaan dari setiap orang tua siswa di berbagai aspek dan juga bisa memberikan pertanyaan. Oke, ada Miss dari Abi Zaki ya, dari Abi Zaki. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di depan kita sudah ada 14 pemuda ya, pemuda yang insya Allah tangguh berjuang, teguh melangkah dalam menggapai cita dan cintanya. Pertanyaan dari saya, adik-adik para pemuda semuanya yang sudah ada di hadapan kami ini, kita mengetahui bahwa apa yang kalian tuntut atau apa yang kalian pelajari selama ini itu sudah membentuk pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang soleh. Tapi tentunya nggak cukup hanya seperti itu. Ada nantinya ketika kalian nanti terus berjalan, ada masyarakat yang butuh perhatian kalian, butuh bimbingan kalian. Pertanyaan saya berhubungan dengan ekonomi ya, bahwa kita di sini di Aceh kan pernah kita dengar bahwa Aceh itu termasuk list daerah miskin di Sumatera. Menurut kalian sebagai seorang pemuda yang tangguh, pemuda yang cerdas, kira-kira apa ke depan yang akan kalian siapkan agar bisa membantu daerah Aceh khususnya agar bisa menjadi daerah yang lebih baik? Demikian, terima kasih. Insya Allah, terima kasih banyak Abi. Terima kasih banyak Abi ditanya dan berikan masukan. Yang mengenai kalau Provinsi Aceh ternyata salah satu provinsi mendapatkan predikat sebagai provinsi yang termiskin di Sumatera. Jadi bagaimana ya kira-kira langkah ataupun sesuatu yang bisa abang dan kakak lakukan terkait fakta tersebut? Yang bisa pegang ini Abang dulu. Silakan, siapa nak? Ini ya. Iya. Susah juga pakai ini. Jadinya Ya, siapa yang ingin mencoba? ringan kali. Enak. Enggak, kamu nggak bisa pakai ini, Ustaz. Jadinya getar-getar. Pakai tangan aja. Boleh. Atau Abang Zaki mau jawab? Kalau dilihat dari wajah-wajahnya sepertinya Abang Hafiz mau jawab. Atau Kak
Haifa mau jawab. Perkenalkan, semua nama saya Haifa Saima. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki. Menurut saya lebih banyak mengekspor dan mengimpor produk dari luar, dan kita juga mengimpor produk lokal ke luar. Itu menurut saya tidak sih Ya, kita punya beras, kita punya batu bara, kita punya emas, walaupun emas alhamdulillah belum dieksploitasi ya. Jadi harapannya luar biasa pertanyaannya. Semoga ini bisa didengar oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga Aceh bisa lebih baik. Terima kasih banyak. Baik, tepuk tangan yang meriah dulu untuk Ananda Haifa. Ayo, tidak ada Ananda kita yang ingin menambahkan. Silahkan, nama Gazi. Nama saya Muhammad Gazi Al-Fawas. Saya akan menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Abu Zaki. Komentar saya adalah yang pertama membuka lowongan pekerjaan, serta yang kedua adalah memperbaiki kualitas pendidikan. Dan saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bukan karena tidak mau menjawab, masih demam panggung. Ya. Tapi ternyata ketika dipencet tombol, ditekan tombolnya di sebelah sana, di sebelah sini juga mau berbunyi. Oke ya, silakan soal berikutnya, Miss. Ya, kami berikan kesempatan kepada seluruh orang tua, baik orang tua yang anandanya di kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6, bebas untuk memberikan pertanyaan. Baik, berikutnya kami minta kesediaannya. Ada yang ingin memberikan pertanyaan? Bunda, iya, dari Umi apa Khalis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, para generasi penerus ya. Ini Amah mau tanya mengenai bidang agama nih. Semuanya insya Allah suka jalan-jalan ya. Suka healing nggak? Kalau liburan nggak jalan-jalan sedih siapa? Semua suka jalan kan? Oke, jadi pertanyaan gini, kalau kita jalan-jalan, Allah kan kasih kemudahan kita ya untuk sholat. Jadi kalau misalnya jalan nggak harus tinggal sholat. Jadi pertanyaan dari Amah, ketika kita dalam perjalanan, misalnya nih waktu maghrib, kita nggak menemukan air di jalan, kita harus sholat di mana dan apa nama sholatnya dan bagaimana cara melakukan sholat tersebut. Siapa yang bisa jawab? Terima kasih Umi. Ayo Ya. kakak siapa yang Itu ingin menjawab? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Hanis yang sudah memberikan pertanyaan tersebut. Baik, silakan Abang dan kakak. Apa bang kakak nih? Boleh dicoba dulu. Abang Usman. Abang Usman mau mencobanya? Jawabannya nggak harus sempurna. Dicoba untuk menjawab dulu. Diulang pertanyaannya coba, Miss Balkis. Pertanyaannya tadi tentang kalau misalnya dalam perjalanan sholat maghrib dan tidak menemukan air, lalu Misalnya kita dalam perjalanan dari sana ini mau ke Siri, apa nama sholatnya dan bagaimana cara meniatkannya? Kemudahan apa Ya, yang kemudahan Allah apa yang berikan? Allah berikan? Kemudahan apa yang Allah berikan ketika seorang musafir dalam perjalanan, karena bolehkah kita meninggal? Nama saya Muhammad Hafiz Yazid Lubang Mutolin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Umi Khalis.
Jikalau kita tidak menemukan air, kita dapat melakukan tayamum. Dan Allah memberikan kemudahan sholat jamak qasar jikalau perjalanan jauh. Alhamdulillah, benar sekali. Tidak menemukan air kita bisa tayamum. Ketika menemukan tempat kita bisa jamak qasar. Masya Allah. Selamat, terima kasih. Terima kasih Pak Iri. Ya, mungkin kepada guru, tolong diulang kembali pertanyaan dari orang tua dengan bahasa yang menurut ibu biasanya dekat dengan anak-anak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ananda Putra dan Putri yang diundang, ini pertanyaannya mungkin di ujung ya. Saya mau cerita lebih sedikit boleh? Boleh nggak? Alkisah di suatu masa, tanggal 6 April 1453 Masehi, itu di mana seorang Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Jumat pertama dilaksanakan di masjid atau masjid sekarang jadi masjid yang dulu menjadi gereja. Tapi enggak goyang-goyang apa, Bang? Soalnya entah kenapa rasanya ada cerita di situ bahwa pada saat mau melaksanakan Jumat ini memilih imam. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menanyakan kepada para jamaah, siapa kira-kira bisa kita jadi imam? Akhirnya beliau bertanya, tentara, ada perdana menteri dan segala macam, menteri-menterinya berkumpul. Siapa di antara para jamaah yang tidak pernah tinggal? Siapa di antara para jamaah yang pernah tinggal salat 5 waktu, walaupun satu waktu semenjak dia balik? Silahkan duduk, kata Muhammad Al-Fatih. Ternyata tidak ada satupun dari jamaah itu yang duduk. Kemudian bertanya lagi, adakah di antara para jamaah yang pernah tinggal salat sunnah walaupun satu waktu dari sejak balik sampai dengan sekarang? Jika ada, silahkan duduk. Dari jamaah itu setengah yang duduk, setengah dari jamaah duduk. Kemudian beliau bertanya lagi, siapa di antara para jamaah yang pernah tinggal salat tahajud walaupun satu malam sejak dari Bali sampai sekarang? Silahkan duduk. Semuanya duduk. Yang tersisa itu dari jamaah semua duduk kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih. Bisa nggak Ananda sekalian mengambil ibrah dari cerita tadi terkait dengan penaklukan Konstantinopel yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih tanggal 6 April 1453 Hijriah, dan pada saat itu beliau baru berusia 21 tahun. Kira-kira dari cerita saya tadi, apa yang bisa diambil ibrahnya? Silahkan. Pasti banyak. Saya yakin Ananda sekalian sudah ada dalam frame kepalanya. Silakan Anda. Baik, terima kasih Adi. Terima kasih. Jadi berdasarkan cerita yang diceritakan oleh Abi Alia, tadi ceritanya sangat menarik dan banyak sekali rupanya pelajaran yang bisa abang dan kakak ambil dari cerita tersebut yang berkaitan dengan seorang pemimpin yang telah berhasil menaklukkan Konstantinopel. Jadi dari cerita singkat tadi, apa ya kira-kira hikmah yang bisa diambil? Setiap yang ingin menjawab berikan kesempatan. Siapa yang akan melakukan Konstantinopel adalah pemimpin yang terbaik dan pasukan terbaik dan yang terbaik. Sekian dari saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Novel itu adalah sebagai Jawab dengan dalil yang sahih ya. Sekali lagi, ya terima kasih bisa kita berikan kepada yang meriah. Kepada kita yang sudah menjawab. Ada lagi Mak yang ingin menambahkan? Oh, boleh apa guys? Mau menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Abi Alia. Saya akan memberikan jawaban dari Zaki. Hikmah yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah yang pertama, berperilaku jujur seperti para pasukan jamaah dari Muhammad Al-Fatih yang jujur. Ketika ditanya, mereka langsung jawab. Yang kedua adalah memilih dengan yang pemimpin yang baik seperti Muhammad Al-Fatih. Dan yang terakhir adalah jangan meninggalkan salat lima waktu serta sebaliknya menunaikan salat sunnah semakin mungkin. Terima kasih, alhamdulillah benar sekali. Jadi sebagai orang tua yang kami tanyakan adalah persoalan bidang agama. Bidang agama. Kepada Adinda, Ananda, semuanya yang ada di depan, bahwa kita tahu seseorang itu wajib mengamalkan agama apabila dia sudah akil balik. Maka pertanyaannya, apa itu akil, apa itu balik, dan apa tanda-tandanya? Apa tanda-tandanya? Karena kalian akan dewasa, akan besar, akan berkembang. Banyak abang-abang kita juga, mereka sudah balik tapi akhirnya belum sempurna. Mohon dijawab dengan bersabar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Jadi pertanyaan Kalau biasanya bicara tentang ini siapa? Ustadz Ilham kan? Iya. Ingat-ingat. Kenapa nak? Hafiz bisa jawab, Hafiz bisa jawab, semua bisa jawab. Tapi Bang Faras coba. Apa ya? Semoga kata-kata. Perbedaan Abang Faras lihat ketika temannya ada yang sudah akil balik atau belum? Bang Faras tahu tidak teman yang sudah akil balik? Bang Faras ada? Bang Faras tahu temannya sudah akil balik? Oh. Oke, sini mendekat dulu ke Umi. Oke, bahasa Umi ya, ke Bang Faras ya. Yang akil balik itu selalu meninggalkan sholat sebelum Ustaz. Abang Faras pernah dengar itu dari Ustaz? Pernah. Apa ciri-cirinya? Untuk laki-laki. Itu ciri-ciri. Satu-satu. Ternyata mengerti. Tapi apa? Betul. Silakan. Nah, ayo Bisa kita menjawab. jangan malu-malu, kan? Pokoknya harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Ahmad. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Abinya Ismail. Abi Ismail. Saya jawabannya adalah sudah tumbuh jakun di leher. Terus Satu lagi sudah mimpi basah. Saya Sabila, saya akan menjawab pertanyaan dari Abi
registrasi dan sudah dan suara sudah mati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Untuk yang laki-laki satu pertanyaan, yang perempuan pertanyaan yang bagi laki-laki ini adalah siapa nama pahlawan Islam yang menaklukkan Spanyol dan mendirikan kerajaan Cordova dan Granada? Masya Allah, pertanyaannya ya berkaitan dengan kelas. Yang kedua, Kedua, ini pertanyaan tentang pelajaran hubungan internasional lagi. Siapa nama Presiden Ukraina? oke, ada yang ingin, terima kasih banyak Abi. Ada yang ingin menjawab pertanyaan pertama? Siapa ya penakluk dari Andalusia atau Spanyol sekarang yang di dalamnya terdapat kota Granada dan Cordova? Oke, Masya Allah, kita berikan tepuk tangan untuk Abi. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Abi Aisyah. ya. Pertanyaannya karena teknologi Abang ingin menjawab pertanyaan yang kedua berarti ya? Nama Presiden Ukraina. Oke, bagaimana Abi? Kira-kira jawabannya? Jawabannya tadi apa Bang? Zelensky ya? Zelensky. Ya, betul, namanya Volodymyr Zelensky ya. Mungkin ada satu lagi tadi pertanyaan yang masih tertunda tentang penakluk dari Andalusia atau Spanyol. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal dan saya ingin menjawab pertanyaan dari Ahmad juga. Menurut saya jawabannya adalah Bin Zaid. Dari Indonesia, Bang ya? Masya Allah, bagaimana Adi benar jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi. Insya Allah kakak ingin bertanya tentang kisah Lumayan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha. Boleh siapa yang bisa menjawab? Siapa yang ingin mencoba menjawab? Awak besar? Mau mencoba? Oke, baik, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab ini. Saya bisa Ais. Saya akan Dari kakaknya Zaki ya. Mungkin kakaknya. ya, mungkin kakaknya Zaki bisa sekali lagi mengulang dan langsung disambung oleh besar ya. Kalla innal insana la yatgha. Mau sambung lagi Pak Besar? Oke, baiklah. Bagaimana kakak bisa? Benar, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Pasti teringat nama-nama yang tercantum di sirah, tercantum sejarah, tokoh-tokoh besar. Menurut kakak-kakak, saya minta pada coba tulis satu-satu seorang menyebutkan nama tokoh dalam sejarah, dalam sirah yang beliau yang kakak-kakak ada yang dikenal,
dan mengapa memilih satu tokoh tersebut. Terima kasih. Terima kasih ya. Abang salitik banyak ya? Oh iya, cuma satu lah. Habis minum. Soalnya kan waktu dibaca langsung tak gitu. Masya Allah, kalau bisa ayo bisa karena kamu banget. Terima kasih. Ada lagi abang dan kakak mungkin yang ingin memilih satu tokoh Islam. Baik, Miss, kita langsung tanya satu aja Miss, karena kan banyak ya tokohnya. Semua kita mau dengar siapa aja nama tokohnya. Dari Kak Jihan dulu lah. Tokoh yang kakak tahu, yang kakak pernah baca. Ini Ustaz Ilham, gimana Ustaz baca kan Ustaz kan? Nah, ya gimana? Silakan. Satu saja yang kakak tahu. Yang lain bisa dipersiapkan ya jawabannya. Dan kenapa kakak pilih itu? Satu aja. Mungkin bisa pilih tokoh yang Kak Jihan idolakan yang pernah dipresentasikan di kelas. Sambil menunggu kajian, kita bergeser kepada Kang Ezra, tokoh yang sangat mengagumkan membangun. Waalaikumsalam warahmatullahi Abang Iza bisa fokus ya Bang, tak apa-apa, jawab dulu. Umar bin Khattab. Kenapa aku alasannya memilih Umar bin Khattab? Tegas dan kuat. Bagaimana Miss Sami? Ada lagi? Silakan kajian. Silakan kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indonesia. Saya ingin menjadi pemain. Menurut saya Ali bin Abi Thalib karena dia dermawan. Ali bin Abi Thalib. Ya, Jangan banyak-banyak baik, ya. ada yang menambahkan Ali bin Abi Thalib, dermawan, dan satu lagi yang paling terkenal apa? Ali bin Abi Thalib. Kak Iza. Kak Nafiza. Ali bin Abi Thalib. Pemuda yang apa? Yang dikenal pemuda apa? Ya. Mana? Ya, silakan. Bertangan. Karena bisa, silakan Pak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiza Amalia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Langsung saja Kak. Langsung saja nggak apa-apa. Abi Gozi. Oh, Ali bin Abi Thalib karena cerdas dan pantang menyerah. iya, tepuk tangan. Masya Allah. Terima kasih kepada ayah bunda karena kita menghemat waktu. Jadi sekali lagi akan memilih pemimpin yang terbaik bagi Indonesia, negara kita. Nah, saya minta pendapat anak-anak kami bagaimana kriteria pemimpin terbaik yang harus kita pilih. Nah, itu saja ya Kak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin boleh nanya, boleh diulang lagi pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu tadi bagaimana ya kira-kira ciri-ciri atau kriteria seorang pemimpin yang baik itu bagaimana Kak Iza? Harus ada sifat-sifat apa calon pemimpin yang baik? Izin jawab dari pertanyaan ayat 16. Ciri-ciri pertama adalah bertanggung jawab, bersikap adil. Ya. 3. Tanggung jawab, bersikap adil, Dan tidak sombong. dan tidak sombong. Masya Allah. Mungkin adik-adik anak atau anak kami yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, ini bagi calon-calon pemimpin. Ada yang ingin menambah? Silakan Abang Hafiz. Saya menjawab pertanyaan dari Abinya Faras. Amanah dan tidak korup. Amanah dan tidak korup. Ada lagi? Ada lagi yang punya pendapat yang berbeda yang ingin menambahkan? Oke, maka kita akan lanjut ke. Saya ucapkan terima kasih. Masih ada? Masih ada? Sudah selesai sepertinya Abi. Ada yang mau tambah satu dari Yang mau tadi nambahkan Bos yang lagi? mau nambah. Kita kasih ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dajjal Fawaz. Saya akan menambah jawaban dari pertanyaan Abi Faras. Kriteria pemimpin yang baik itu selain bertanggung jawab adalah sabar, tegas, Sabar, ikhlas, tegas, ikhlas, ramah, ramah, sekian dari saya. Terima kasih. terima kasih Abang Oh, Hafiz. sudah. Ya, Betul sekali ya. Sudah cukup. Ya, terima kasih. ya, terima kasih kembali Abi. Ada satu pertanyaan lagi yang dari orang tua siswa. Boleh matematika, dari tadi belum ada Tadi matematika. ya dari Abi Baik. Hafiz, dari Abi Hafiz sudah ngomong. Oh, ada habis juga. Yang lain sebentar, ada gelombang berikutnya ya, ayah ibu. Silakan. Ayah anda dari Muhammad Hafiz Yazid. Karena Bu yakin dari minta matematika, jadi saya kasih soal matematika. Jadi soalnya sifatnya cerita, nggak susah sebenarnya. Misal si Ucok berangkat dari kota Banda Aceh pukul 11 AM. Dia tujuan ke kota Jantung selama 75 menit. Jam berapakah si Ucok tadi sampai di kota Jantung? Simpel aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bang Caki. Ya, silakan. Siska ya. Oh, Abang Oke, Siska. Ya, silakan, silakan. Bang. Tepuk tangan untuk Pak Yai. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari abinya Hafiz. Menurut saya jawabannya adalah dia sampai pada jam 12.15. 12.15, bagaimana Bu ya? Ya betul, tapi kurang sedikit lagi. Kan tadi saya 11 AM. Oh iya. Kalau lewat itu jadinya apa dia? Bahasa Tambahan Inggris. dikit. Oke, ada diajarkan Miss? Belum, kebetulan tadi 11 AM itu kita belajar di kelas 7. Oh Iya, anak-anak belum tahu AM ya, dengan PM, premedian ya.